Shalom, selamat siang. Kami dari Universitas Pancasila Makassar, jurusan Farmasi. Kami membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah patologi dengan dosen pengampu apoteker Deniati S. Karam, MSI. Langsung saja saya akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Merliani Limban dengan NIM 522011031 dengan teman di sebelah saya. Saya Isma Aratia Rejo dengan NIM 522011009. Selanjutnya, Dan saya atas nama Ariba Mastuki dengan NIM 522011019. Dan saya atas nama Muhammad Raihan Ramadan dengan NIM 522011034. Baik, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi kelainan kromosom. Kelainan kromosom adalah gangguan genetik akibat perubahan jumlah atau struktur kromosom yang menyebabkan ketidakseimbangan materi, genetik, dan mengganggukan fungsi sel serta perkembangan organ. Yang pertama itu mekanisme terjadinya kelainan kromosom, yaitu nodis Johnson atau gagal berpisah, yaitu terjadi saat meiosis atau mitosis. Yang pertama itu menghasilkan sel dengan jumlah kromosom berlebih atau kurang. Contohnya trombosis atau Down syndrome. Yang kedua itu kelainan struktur kromosom. Yang pertama itu delesi atau kehilangan segmen kromosom. Yang pertama itu duplikasi. Yang kedua itu inversi. Yang ketiga itu translokasi. Yang keempat itu dampak patofisiologi dari kelainan kromosom. Akibat ketidakseimbangan gen, maka akan terjadi yang pertama itu gangguan ekspresi gen, di mana protein penting tidak terbentuk optimal. Yang kedua itu gangguan perkembangan embrio, di mana kelainan organ distabilitaskan intelektual. Yang ketiga itu gangguan metabolit dan hormonal, di mana terutama pada kelainan kromosom seks. Yang keempat itu gangguan sistem saraf, di mana keterlambatan perkembangan dan fungsi kognitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh patofisiologi beberapa kelainan kromosom. Yang pertama itu Down syndrome, terjadi karena kelebihan kromosom 21 sehingga perkembangan otak dan organ tubuh menjadi terganggu, terutama pada jantung, dan dapat menyebabkan keterlambatan intelektual. Yang kedua itu ada Turner syndrome, disebabkan oleh kekurangan suatu kromosom X pada perempuan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan produksi hormon seks sehingga pubertas menjadi terlambat. Yang ketiga itu Klinefelter syndrome, terjadi karena kelebihan kromosom X pada laki-laki yang dapat menyebabkan rendahnya hormon testosteron dan dapat mengganggu perkembangan seksual. Yang berikutnya itu Edwards syndrome, disebabkan oleh kelebihan kromosom 18 yang mengganggu perkembangan banyak organ dan sering menyebabkan kematian dini. Yang kelima, Patau syndrome, terjadi karena kelebihan kromosom 13 yang dapat menyebabkan kelainan berat pada otak dan organ vital sejak lahir. Selanjutnya yaitu terapi farmakologis kelainan kromosom. Dapat diketahui kelainan kromosom itu tidak dapat disembuhkan secara kausal, tetapi bersifat simptomatik, suportif, dan pencegahan komplikasi. Selanjutnya itu yang akan membahas tentang prinsip terapi farmakologisnya. Yang pertama itu mengatasi manifestasi klinis, yang kedua mengoreksi defisiensi hormon, yang ketiga mencegah komplikasi jangka panjang, dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas hidup bagi pasien. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang terapi farmakologis berdasarkan kelainannya. Yang pertama itu Down syndrome, yaitu hormon tiroid atau levotiroxin, itu dimana jika terjadi hipotiroidisme. Yang berikutnya itu obat jantung, dimana bila ada kelainan jantung bawaan. Yang selanjutnya itu antibiotik, itu bila terjadi infeksi berulang. Yang kedua yaitu Turner syndrome, yaitu hormon pertumbuhan atau somatropin, yaitu dapat meningkatkan tinggi badan dan terapi estrogen dan progesteron, dan juga dapat menginduksi pubertas dan kesehatan tulang. Yang selanjutnya yaitu Klinefelter syndrome,
itu terapi testosteron. Itu dapat memperbaiki perkembangan seksual sekunder, vitamin D dan kalsium. Itu juga dapat mencegah osteoporosis. Yang keempat itu kelainan dengan gangguan metabolik, suplemen nutrisi khusus seperti obat simptomatik itu untuk anti kejang bila disertai dengan epilepsi. Selanjutnya, terapi non farmakologis atau terapi pendukung. Walaupun bukan farmakologis, terapi ini juga sangat penting. Itu bisa dilakukan terapi fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi, edukasi dan konseling genetik. Yang berikutnya yaitu peran tenaga kesehatan, termasuk peran apoteker. Yaitu yang pertama itu bisa memastikan ketepatan dosis terapi hormonal, yang kedua itu bisa memantau efek samping obat jangka panjang, yang ketiga edukasi pasien dan keluarga pasien, dan yang terakhir itu kolaborasi dalam tim multidisiplin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mutasi genetik. Mutasi genetik adalah perubahan permainan pada DNA yang menyebabkan gangguan pembentukan atau fungsi protein sehingga menimbulkan penyakit. Adapun patologi dari mutasi genetik yaitu dapat berupa mutasi titik, delesi, insersi, atau mutasi kromosom. Perubahan ini menyebabkan protein tidak berfungsi normal atau tidak terbentuk sama sekali sehingga mengganggu proses selular. Akibatnya muncul berbagai penyakit seperti anemia, sel sabit, kistik fibrosis, kanker, dan kelainan kongenital. Selanjutnya, terapi farmakologis. Terapi meliputi yang pertama, terapi simptomatik untuk mengontrol gejala, misalnya anti-epilepsi atau insulin. Yang kedua, terapi target molekuler seperti imatinib pada leukemia dengan mutasi BCR-ABL. Selanjutnya, terapi gen dan terapi berbasis RNA yang bertujuan untuk memperbaiki atau menggantikan gen yang rusak. Adapun peran apoteker berperan dalam penerapan farmakogenomik untuk pemilihan dan penyesuaian dosis obat, monitoring efektivitas dan efek samping terapi, edukasi pasien terkait kepatuhan dan keamanan obat, serta ketertiban dalam penelitian dan pengembangan obat berbasis genetik. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materinya yaitu penyakit bawaan. Di mana penyakit bawaan sering juga disebut dengan kelainan konjenital. Adalah kondisi kesehatan atau kelainan struktur tubuh yang sudah ada sejak bayi lahir. Kondisi ini terjadi selama masa perkembangan janin di dalam kandungan. Kelainan ini bisa bersifat fisik, fungsional, maupun genetik. Penyebab penyakit bawaan tidak selalu karena faktor keturunan. Secara garis besar, penyebabnya dibagi menjadi beberapa kategori, di mana yang pertama adalah faktor genetik. Mutasi gen atau kelainan kromosom yang diturunkan dari orang tua atau terjadi secara acak saat pembuahan. Kemudian ada faktor lingkungan. Paparan zat berbahaya saat hamil seperti konsumsi alkohol, merokok, atau obat-obatan tertentu tanpa resep dokter. Kemudian infeksi saat hamil. Ibu yang terkena infeksi tertentu, contohnya toxoplasma, dapat mempengaruhi perkembangan janin. Kemudian ada masalah nutrisi, di mana kekurangan zat gizi penting seperti asam folat yang meningkatkan resiko tabung saraf. Contoh penyakit bawaan yang umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jenis kelainan. Yang pertama struktur tubuh. Contoh kondisinya yaitu bibir sumbing, kelainan jantung bawaan. Kemudian ada genetik kromosom. Contohnya Down syndrome atau hemofilia. Kemudian sistem saraf. Contohnya spina bifida atau celah pada tulang belakang atau anencefali. Kemudian ada metabolisme. Apakah penyakit ini bisa dicegah?
Meskipun tidak semua bisa dicegah, terutama faktor genetik, risiko dapat dikurangi secara signifikan dengan yang pertama, rutin melakukan pemeriksaan kehamilan, kemudian mengonsumsi asam folat sebelum dan selama masa kehamilan, kemudian menghindari paparan asap rokok, alkohol, dan zat kimia berbahaya, memastikan imunisasi dasar seperti rubella sudah lengkap sebelum merencanakan kehamilan. Catatan penting, deteksi dini melalui USG atau tes screening saat hamil sangat membantu orang tua dan dokter untuk mempersiapkan penanganan medis yang tepat segera setelah bayi lahir. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.